Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Iman dari Orang Lumpuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi, di mana seorang yang lumpuh yang tidak dapat berjalan untuk bertahun-tahun lamanya, namun disembuhkan Kristus. Bayangkan, untuk bertemu dengan Yesus saja diperlukan bantuan dari 4 orang untuk menggotongnya. Dalam buku Faith and Works halaman 67 menyebutkan, para imam, para pemimpin, dan ahli Taurat telah memeriksa kondisinya, dan ia dinyatakan sama sekali tidak mempunyai pengharapan untuk berjalan kembali. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dosanya sendiri yang telah mengakibatkan kondisinya yang demikian, di mana sudah tidak ada lagi pengharapan. Namun ia mendengar berita bahwa ada seseorang bernama Yesus yang melakukan hal-hal yang besar. Ia menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Tetapi bagaimana saya dapat datang kepadanya? Ia berkata, "Kita akan membawa Anda kepada Yesus." Temannya menjawab, "Kami dengar ia telah berada di suatu tempat." Lalu mereka membawa orang yang tidak berpengharapan ini ke tempat di mana mereka tahu Yesus sedang berada. Tetapi kerumunan orang memadati tempat di mana Yesus berada itu, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendekati pintu masuk bangunan tersebut. Apakah yang harus dilakukan? Orang lumpuh itu menyarankan untuk membuka genteng atap rumah itu dan menurunkan dia melalui atap rumah tersebut. Ia sungguh menyatakan imannya yang teguh. Mereka melakukan sebagaimana yang diminta orang lumpuh tersebut, dan akhirnya ia dibawa tepat di hadapan Yesus. Saat Yesus memandangnya, ia mengasihaninya dan berkata, sebagaimana tertulis dalam Markus 2 ayat 5, "Anakku, dosamu telah diampuni." Betapa suatu kebahagiaan dan kelegaan yang dirasakan orang lumpuh tersebut. Yesus tahu apa yang dibutuhkan jiwa yang berdosa ini. Ia tahu bahwa selama ini ia telah disiksa oleh batinnya sendiri. Jadi ia berkata, "Dosamu telah diampuni." Sungguh suatu berita yang melegakan hatinya. Suatu pengharapan memenuhi hatinya. Lalu orang-orang Farisi bertanya-tanya, siapa yang mempunyai kuasa mengampuni dosa? Hanya Allah saja yang mempunyai kuasa ini. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, sebagaimana tertulis dalam Lukas 5 ayat 24, supaya mereka tahu bahwa Anak Allah mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh tersebut, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Bagaimana dia mengangkat tilamnya dengan tangannya yang lumpuh? Bagaimana dia dapat berdiri pada kakinya yang lumpuh? Apakah yang ia lakukan? Ia hanya melakukan apa yang ditawarkan kepadanya. Ia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya dilakukan. Kuasa dari keinginannya untuk sembuh telah menggerakkan anggota tubuh dan tangannya, dan semuanya bereaksi, meskipun sudah sejak beberapa lama tidak dipakai. Manifestasi ini menunjukkan kepada orang banyak bahwa ada seseorang di antara mereka yang tidak hanya dapat menghapuskan dosa kita, tetapi juga dapat menyembuhkan orang yang sakit. Namun mujizat yang besar ini tidak membuat orang Farisi itu bertobat. Manusia punya kesanggupan untuk menutup dirinya dalam ketidakpercayaan, keraguan, ketidaksetiaan, sehingga mujizat membangkitkan orang mati sekalipun tidak dapat membuat mereka mengalahkan ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka berada dalam posisi yang sama dari orang yang tidak bertobat. Namun bagi semua yang memiliki hati yang menerima kebenaran dan telinga untuk mendengar firman-Nya, akan memuji Allah. Mereka berseru, "Kami telah
pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kiranya kepercayaan kita kepada Tuhan akan senantiasa bertumbuh, walaupun kita hidup dalam dunia yang tidak percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.